Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Love Oktober 2021. Dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra, energinya bisa terbalik. Bisa kamunya yang Libra atau dianya yang Libra, atau bahkan kalian berdua bisa-bisanya juga kedua-duanya Libra. Oke, ingat, kamu itu nggak hanya memiliki satu zodiak. Kamu nggak bisa hanya berpatokan dengan tanggal dan bulan lahir. No, nggak bisa. Kamu harus juga ngelihat jam lahir, tempat kamu lahir, itu semua berpengaruh. Dan kamu bakal punya 12 houses atau 12 rumah yang di dalamnya mempunyai berbagai macam zodiak. So, kalau kamu hanya berfokus dengan satu, kamu masih perlu banget untuk belajar lagi atau ketahui kalau kita nggak bisa hanya dideskripsikan oleh satu zodiak. Oke, jadi itu membuat kemungkinan besar pembacaan ini tidak resonate dan keluar juga zodiak lain. So, itu hal yang wajar. Oke, jadi kalau memang nggak sesuai dengan kamu, ya udah, jangan dipaksakan. Ya berarti mungkin untuk zodiak lain atau orang lain di luar sana yang mungkin ya memang mungkin kamu nggak kenal, ya. Oke. Dan energi ini bisa terjadi sebelum atau sesudah Oktober. Oke. So, mohon banget untuk jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai. Oke. Kita lihat oracle-nya untuk Libra di Oktober ini. Ada time for nap. Oke. Dan ada yin. Sorry kalau kamu dengar suara anak-anak ya di luar, tiba-tiba anak-anak main ya, teriak-teriak. Tadi sih belum ada. Truth be told. Dan di the bottom of the deck-nya ada Orphan. Wow, Libra. Aku ngerasain energi kesepian, ya. Atau energi seseorang yang sedang kosong. Seseorang yang akhirnya kebanyakan hanya ingin tidur, ataupun hanya ingin banyak menggunakan painkiller, dalam artian apapun yang bisa membuat kesakitannya hilang. Ya, entah adiksi atau apapun juga yang buat sakit, buat kecewa. Karena ya ada kesedihan yang mendalam. Seseorang di sini menahan diri dia untuk tidak jujur, namun dianya justru malah sakit sendiri. Seseorang ngerasa dia sayang, dia cinta dengan seseorang yang bisa dibilang nggak bisa dia gapai, ataupun bisa dia gapai, cuman seperti bulan punuk merindukan bulan, ya, seperti energi yang nggak mungkin. Kayak aku dan kamu itu nggak mungkin, itu yang dirasain nggak mungkin bersama. Kita terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak, namun hatinya sebenarnya sayang banget, ya, care banget, cinta banget, ya. Hanya aja benar-benar ditutupi, benar-benar pokoknya benar-benar nggak mau dirasain. Jadi ada yang menutupi, namun dia masih mau ngerasain, ya. Kalau ini benar-benar nggak mau dirasain rasanya, benar-benar kayak dibuang gitu. Dan justru saat kita membuang apa yang di dalam diri kita, yaitu rasa kita, emosi kita, justru malah kita bakal makin sakit. Itulah kenapa aku harus bilang kita harus embrace apapun itu rasa yang ada dalam diri kita. Itulah yang menimbulkan rasa kekosongan, entah dalam kamu ataupun dalam hidup dia. Ada kesedihan yang mendalam juga di sini, aku lihat, ya, yang sulit untuk diungkapin, ya. Terlihat tarotnya. Aku ngerasain banget energi orang ini menjadikan kamu cinta di dalam hidupnya, dalam mimpinya, dalam tidurnya, ya. Saking dia bener-bener ngerasa nggak mungkin bisa sama-sama deh, jadi dia ngerasakan kamu itu adalah cinta dia dalam hidup dia, di dalam angan, seperti dalam mimpi. Itu yang aku rasain. Six of Wands.
Three of Wands, dan ada Six of Cups. Ada kesedihan yang mendalam ya, namun dinikmati. Ini seseorang yang menikmati kesakitannya. Jadi kayak aku sayang sama dia, aku cinta sama dia, aku aku nutupin rasa aku untuk dia, tapi aku happy. Wow, apa ya, ini seseorang yang benar-benar nahan banget apa yang dirasakan dalam hati dia sih. Perasaannya dalam sekali di sini. Jika kamu tanya sama aku seberapa besar sayang ini, besar sekali, dalam banget dan menyesakkan dada dia. Rasa yang nggak pernah dia alami seumur hidupnya dia. Aku nggak tahu entah kan masih berpasangan atau tidak, sepertinya enggak ya. Ini bisa hubungan yang udah lama sekali. Kenapa masih terbaca energinya? Karena orang ini hidup di masa lalu. Dia masih ada dan stuck di masa kalian berpisah dulu. Entah kamu ataupun dia. So ya, jadi energinya masih ada. The Star. Ada energi Aquarius, ada energi Leo di sini. Wow. Orang ini kuat banget untuk menahan dirinya untuk tidak mencari kamu. Ya. Dia menahan diri dia untuk dia punya sayang dan cinta sama kamu, namun dia bisa berhubungan dengan orang lain atau dia pacaran dengan orang lain. Aneh memang terlihatnya, tapi seperti ini yang aku rasain. Kenapa? Karena dia ngerasa dia nggak sebaik itu untuk kamu. Ya. Dia nggak sekuat itu untuk kamu. Dia pengen ada di sekitar kamu, namun dia nggak bisa. Jadi untuk dia menutupi semua kesakitan, kekecewaan, dan kerinduan dia ke kamu, itulah seperti aku bilang tadi, dia membuka opsi dengan banyak orang, entah perempuan atau laki-laki lain. Ya. Orang ini mati di dalam rasanya dia. Dead inside. Ya. Knight of Wheels. Dia berhubungan dengan siapapun, dia udah gak pakai rasa, gak pakai hati, karena sakit dan cinta dia ya just for you, ataupun kamu yang seperti ini ke dia, Libra. Ya, Eight of Cups sih. Terlihatnya dia moving on, namun aku ngelihatnya untuk benar-benar moving on enggak. Dia moving on dari kamunya, namun kesakitannya enggak. Masih stay di sana. Kecewaannya masih ada di sana. Eight of Wands. Ten of Wands. Ini aku harus bilang adalah ini seperti cinta yang gak bisa dikatakan. That's it. Makin diungkapin, makin dirasakan, ya, hanya menyakiti dia. Karena kamu benar-benar men-trigger egonya dia ya, ataupun terbalik kalian. Ego kalian berdua benar-benar kena satu sama lain di sini. Orang ini benar-benar belum bisa melihat apa itu cinta, apa itu kesakitan, apa itu egoisme, ya, dan apa itu perasaan. Dia kira ya perasaan ya udah perasaan dan itu murni, padahal perasaan adalah ilusi dari ego yang kita nggak tahu. Ya. Six of Swords, Nine of Wands, Knight of Cups. Bagi dia cinta itu adalah kesakitan, kesakitan itu adalah cinta. Knight of Wands, dan kamu adalah kesakitannya dia, ataupun dia adalah kesakitan kamu. Gimana mau handle-nya, gimana mau ngerasain bahagianya kalau ingat kamu itu adalah ingat kesakitan dan juga mengingat cinta di waktu yang bersamaan. Dan aku harus bilang cinta itu gak pernah menyakiti. Yang menyakiti itu adalah ego. So that's why kenapa orang ini ataupun kamu belum benar-benar bisa ngelihat apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kamu ataupun dalam hidupnya dia. King of Cups,
Ten of Wands, King of Swords, Hierophant. Ada energi Taurus di sini. Ten of Wands, saya ngeliat memang orang ini benar-benar ngerasa sakit kalau ngingat kamu. Ini memang menjadi karma besar untuk dia memang ya, dan sulit untuk orang ini benar-benar menggapai kamu ataupun sebaliknya. Orangnya bisa mempunyai faith sebenarnya, iman dan ataupun religius. Ya, orangnya terlihat dekat dengan Tuhan ya melalui agama. Namun dia juga dekat dengan keegoisannya yang menyakiti diri dia sendiri. Eight of Wheels. Dan last cardnya ada Four of Cups sih. Orang ini terpisah dengan jiwanya dia ataupun kamu ya, yang jiwanya tertidur. Dia ataupun kamu perlu banget untuk keluar dari energi ini untuk melihat hubungan ini dengan lebih jelas. Bukan dari sisi egoisme aja, bukan dari sisi kesakitan, bukan dari sisi kebahagiaan aja, namun dari sisi orang ketiga. The bottom of the deck sih, seseorang stuck di sini. Dia masih ada di masa lalu. Jadi ini entah kamu ataupun dia masih stuck dan berharap kebahagiaan bisa datang, kebahagiaan bisa muncul. Itu harapan kita semua. Namun apa yang harus dipahami, apakah ada perubahan berarti yang kita lakukan saat ini yang bisa membuat itu menjadi nyata? Yes, kekuatan doa bisa membantu, kekuatan dekat dengan Tuhan mungkin juga bisa membantu kita ngerasanya seperti itu. Namun ya, jika kita belum mempersiapkan hati kita untuk menerima energi yang baru itu, yang baik itu untuk kita, sama aja kita memperlambat apa yang seharusnya ada untuk kita ya dalam hidupnya kita. Ya, ibaratnya ya secara nggak sadar kita ngasih lihat ke semesta, ke Tuhan kalau kitanya belum siap. So bagaimana Tuhan ingin memberikan energi yang baik itu ke kita kalau kitanya sendiri belum siap? Kita lihat oracle kedua. Adjacent possibilities, Angel of Love, Yin or Yang. Cinta dan kesakitan itu bukanlah seperti koin yang ada di satu koin yang sama, hanya sisi yang berbeda. No, cinta dan kesakitan bukanlah hal yang sama. Jadi seseorang di sini butuh banget untuk ngelihat ya, apa energi positif dan negatif itu ya, dan cinta dan kesakitan itu apa. Dan jangan terlalu keras hati. Aku nggak tahu ini entah kamu ataupun dia, seseorang sangat keras hati di sini sih, menggenggam kesakitan dan kekecewaannya sebagai bentuk ya defense mechanism atau bukan proses untuk menjaga atau sebagai bentuk pertahanan diri sih, itu yang aku maksud. Dia seseorang di sini mempertahankan sekali egonya untuk mempertahankan diri dia, untuk nggak sakit, untuk nggak kecewa. Padahal kesakitan dan kekecewaan harus kita akui itu adalah diri kita sendiri yang sebenarnya bisa menempatkan itu. Orang lain hanya men-trigger ya, dan kitanya yang membuat itu makin jadi dalam hidup kita. So kita lihat pesan semesta untuk kami yang menonton video ini. Libra. Oke, ada flip card di sini. Ada Tejas dan ada Parvati dan Pranayama. Dan di the bottom of the deck ada Spadaya.
Oke, pesan semesta di sini memang untuk memahami. Ya, kalau kamu nggak dihancurkan, ego kamu nggak akan ngelihat kalau kamu adalah manusia biasa, aku adalah manusia biasa. Karena egoisme itu membuat kita ngerasa tahu segalanya. Kita ngerasa kita nggak butuh siapa-siapa dan kita tahu harus gimana. Dengan ego kamu disakiti, dengan cinta kamu ibaratnya dipatahkan, dengan begitu kamu ngelihat, ya, berarti manusia adalah makhluk yang penuh egoisme. Makhluk yang lupa akan diri dia, yang sebagai ilahinya itu ya manusia. Manusia itu kalau di Sanskrit itu benar-benar untuk kayak ngasih lihat kita ini tubuh yang didiami oleh jiwa, dan kesakitan itu bukan ada di jiwa namun ada di tubuh kamu, di tubuh aku. Hal itu bakal selalu ada, mau ditolak, diterima, ya, bakal selalu ada, mendampingi dan hidup dengan kita karena kita hidup di dalam tubuh. Namun bukan berarti kan tubuh itu yang mengatur kita. That's it, itu yang menjadi kan kita spiritual. Spiritual itu dari kata spirit, dari jiwa, dari roh, yang artinya kamu sadar kamu adalah roh yang di dalam tubuh, di dalam manusianya itu. Ya, siapa lagi yang mengatur dan mengontrolnya kalau bukan kamu sendiri ataupun aku sendiri. Ya, kita harus lihat terkadang kesakitan itu selalu dan terlalu banyak ada dalam hidup kita karena kita membiarkan itu. Mau kamu marah, kamu kecewa sama aku, ya kenyataannya seperti itu. Ya, so sakit apapun yang menghancurkan kamu ini baik untuk kamu, untuk memberikan tempat dan ruang untuk kamu berkembang, aku berkembang. That's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di sana. Jaga kesehatan ya. Aku harap ini membantu. See you in the next video.